Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini tepat kita akan merayakan Hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah bersama secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat, beginilah bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sembah Allah kita, Allah Roh Kudus, biarlah memenuhi setiap hidup kita dan kita boleh merasakan kuasa jamahannya. Mari kita puji Tuhan.
kita akan naikkan syukur kita kepadanya. Bapa yang kudus dan maha mulia, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pujian kami, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan beracara dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan tetap memuji-muji Tuhan, bila setiap lidah kita akan terus mengaku bahwa Tuhan yang patut kita puji dan kita sembah. 1000 lidah berpadu, nyanyian pujian nomor 32 kita akan pujikan. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nixon. Mari kita akan siapkan dengan satu pujian, bahwasanya Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai adalah kawan sejati kita. Tiap hal boleh kita bawa dalam setiap doa kepadanya. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa
Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sarah, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita, naikkan doa padanya. Waktu sepenuhnya kami serahkan Bapak Pendeta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, amin. Ya, kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan kita menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita akan minta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Untuk hidup, kekuatan yang boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Kami siap duduk diam untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Roh Kudus dalam gerejanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia sudah berjanji akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai murid-murid selama-lamanya. Tuhan Yesus memahami situasi dan kondisi yang akan dihadapi para murid-muridnya setelah Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita orang percaya. Dan oleh sebab itu, Tuhan Yesus tidak meninggalkan para murid-murid begitu saja bagaikan anak yatim piatu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-17. Pagi hari ini tema renungan kita pada saat ini adalah Roh Kudus dalam gerejanya.
berdasarkan tema tersebut, kita dapat mengajukan pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara Roh Kudus dan gerejanya. Lalu timbul pertanyaan, apa kaitannya? Kalau kita lihat kata gereja berasal dari kata Yunani, eklesia. Artinya dipanggil keluar. Dengan demikian kata ini atau kata gereja didefinisikan. Gereja sebagai perhimpunan orang-orang milik Tuhan yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja adalah diri kita masing-masing sebagai orang-orang percaya. Timbul pertanyaan, mengapa dikatakan milik Tuhan? Karena kita sebagai miliknya sudah ditebus oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Semua telah dibayar lunas oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Artinya bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Kristus yang hidup di dalam kita. Hal ini ditegaskan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup di dalam aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya manusia tidak lagi hidup dikendalikan dirinya sendiri, melainkan dikendalikan oleh Tuhan, sang pemilik hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah para rasul memberikan kepada kita kerangka yang paling mendasar tentang bagaimana kehidupan gereja mula-mula, yaitu gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sangat ditekankan dalam kehidupan gereja perdana, jemaat mula-mula ini. Timbul pertanyaan, mengapa demikian? Ada 3 hal penting yang dapat kita simpulkan. Yaitu yang pertama, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Mari Bapak Ibu kita ambil Alkitab kita, lalu kita akan membuka dan kita akan membaca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, artinya kehidupan gereja mula-mula. Dalam penekanan ini, mereka lebih kepada penekanan terhadap firman Tuhan. Yang artinya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul sebagai bukti bahwa mereka menempatkan firman Tuhan sebagai fondasi dalam persekutuan mereka sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Firman Tuhan sebagai fondasi, artinya bagaimana kita lihat kehidupan persekutuan yang didasari oleh karena firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan mereka tidak hanya didasari atau tidak hanya pada penekanan terhadap firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan Kisah 2 ayat 44 dan ayat 46. Kalau timbul pertanyaan, mengapa persekutuan mereka dikatakan indah? Mengapa persekutuan mereka dikatakan menarik? Mari kita lihat. Kisah 2 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-46.
Begini bunyi firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau kita kembali, mengapa sampai dikatakan persekutuan mereka atau persekutuan mereka dikatakan indah, menarik. Kalau kita memperhatikan bagian perikop ini, jemaat ini, bagaimana kehidupan mereka, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka berkumpul, tidak hanya bersatu, tetapi mereka saling memperhatikan, saling menolong, hidup berbagi, bahkan makan bersama-sama. Kegiatan yang dilakukan jemaat mula-mula dalam persekutuan ini dilakukan dengan hati yang gembira dan tulus dan sambil memuji-muji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya ada nilai kebersamaan yang tercipta di dalam persekutuan ini. Nilai kebersamaan yang diwujud nyatakan dengan perilaku. Saling berbagi apa saja yang mereka miliki. Apa saja yang mereka punya. Mereka saling memperhatikan. Timbul pertanyaan. Bagaimana dengan persekutuan? Bagaimana dengan komunitas kita sebagai orang-orang percaya? Apakah kita selalu merindukan persekutuan sebagaimana apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Mereka datang, mereka bersatu, mereka sehati, mereka berbagi, mereka hidup bersama sebagai saudara, teman-teman seiman di dalam persekutuan. Jika hidup kita telah dipenuhi Roh Kudus, saya percaya maka kita akan selalu memiliki semangat di dalam persekutuan kita. Semangat dalam persekutuan. Karena dalam persekutuan bersama, inilah kita dapat saling berbagi dan merasakan semangat kebersamaan. Saling membangun, menguatkan dan bertumbuh bersama semakin dewasa di dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua, Roh Kudus menanam ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Lalu kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41. Begini bunyi firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh, luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini merupakan khotbah Petrus kepada mereka. Dalam nats ini atau perikop ini dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataan itu atau perkataan ini memberi diri untuk dibaptis. Dalam perikop ini dikatakan ada kata menerima. Kata menerima di sini bukan hanya menunjuk bahwa mereka menerima secara pasif. Atau dengan istilah sekarang menjadi pendengar khotbah yang setia.
Kata menerima di sini mengandung pengertian jauh lebih dalam, yakni taat. Ada ketaatan jemaat mula-mula, terbukti dengan bagaimana kesediaan mereka untuk memberi diri mereka dibaptis dan mau saling berbagi. Gereja mula-mula terdiri dari berbagai atau latar belakang profesi, status ekonomi, dan status sosial yang berbeda-beda. Namun mereka bersedia untuk menjual harta milik mereka untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang memerlukan. Mereka mendengar firman Tuhan dan dengan disertai kesediaan dan kerelaan untuk melaksanakan firman dalam kehidupan hari-hari mereka. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya, meskipun sebuah gereja sebagai kumpulan orang-orang percaya, terdapat orang-orang kaya, orang kuat, orang pintar yang cakap memimpin, bahkan tahu banyak tentang Alkitab dan sebagainya. Tetapi jika tidak membiarkan dirinya untuk dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, maka bisa dipastikan bahwa pribadi tersebut sebagai gereja sulit untuk bertumbuh. Jadi jelas bahwa menjadikan diri kita sebagai pendengar firman Tuhan yang setia saja tidaklah cukup. Kita perlu taat di dalam menerima firman Allah dan mewujud nyatakan dalam perilaku hidup hari-hari dimanapun Tuhan tempatkan kita, bahkan kita dimanapun berada. Hal yang ketiga, Roh Kudus tidak hanya menanamkan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan gereja untuk berdoa. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, lalu kita akan membacakan bersama-sama dengan suara atau suara yang nyaring. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa adalah sumber tenaga, energi bagi gereja. Dikatakan gereja mula-mula lahir dari kebaktian doa pada hari Pentakosta. Alkitab mencatat kira-kira 120 orang yang senantiasa bertekun dengan sehati dalam doa. Oleh karena ketekunan dan kesehatian mereka berdoa, maka terjadi suatu peristiwa yang ajaib. Gereja lahir, gereja ada di muka bumi ini sampai hari ini. Gereja yang rajin berdoa adalah gereja yang sehat. Karena doa adalah napas hidup orang percaya. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan dapat berdoa dengan benar kepada Allah. Namun kita mengucap syukur. Terpujilah Allah atas Roh Kudus yang telah menolong kita untuk berdoa dengan benar kepada Allah. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat menaikkan doa-doa kita kepada Allah. Sekali lagi dapat kita ketahui di sini bahwa kekuatan gereja
tidaklah terletak pada seberapa kuat kemampuan finansial, tetapi seberapa kuat jemaat berdoa, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dampak dari peran Roh Kudus atau dari 3 hal yang kita lihat itu memberikan dampak bagaimana peran Roh Kudus dalam gereja. Kalau kita memperhatikan dalam Kisah 2 ayat 47, dikatakan mereka disukai semua orang. Bahkan setiap hari jumlah mereka ditambahkan. Jumlah bilangan orang percaya ditambahkan. Dan ini merupakan prestasi. Prestasi yang luar biasa yang dibuat Tuhan oleh karena bagaimana peran Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Prestasi ini adalah dampak dari Roh Kudus yang berkarya di dalam gereja. Roh Kudus mempersekutukan orang-orang percaya. Ia memberikan kemampuan kepada setiap orang percaya untuk taat dan setia melakukan firman Tuhan. Ia memampukan gereja untuk terus berdoa kepada Allah sehingga menjadi saksi hidup bagi orang-orang di sekitar mereka. Dampak dari peranan Roh Kudus di dalam gereja dapat kita saksikan baik secara internal dari dalam dan juga eksternal dari luar. Secara internal atau dari dalam, Tuhan menambahkan setiap hari jumlah bilangan orang-orang yang diselamatkan. Secara eksternal, perilaku orang-orang percaya sangat disukai oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak sebelum saya mengakhiri khotbah saya, mari setiap kita serahkan hidup kita seutuhnya dalam pimpinan Roh Kudus supaya hidup kita mampu menjadi saksinya dan berdampak positif, berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Sebelum kita akan berdoa, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan pujian kita kepada Allah sebagai rasa syukur kita oleh karena karya Roh Kudus yang luar biasa yang bekerja dahsyat, yang memberikan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan setiap kita, orang yang mengasihi Dia. Mari kita akan naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Allah. Jiwa
Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebenaran firman yang selalu menguatkan kami, yang selalu terus memberikan kami bagaimana kami hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih oleh karena karya Roh Kudus yang bekerja dahsyat dalam kehidupan setiap kami. Bahkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas bagaimana Engkau bekerja dan dahsyat. Atas bagaimana kehidupan kami bergereja. Kehidupan kami berjemaat. Bahkan kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan untuk karya dan kebaikan Tuhan. Oleh karena Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu. Tetapi pemberian pertolongan Tuhan, pribadi sebagai penolong yang selalu setia, bahkan yang selalu menyertai kami dalam keadaan situasi, bahkan hidup yang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan atas 30 tahun bagaimana gereja kami diberkati. Gereja ini boleh bagaimana bertumbuh, bahkan bagaimana gereja ini ada di tengah-tengah masyarakat. Kami bersyukur Tuhan oleh karena karya dan kebaikan Tuhan. Sehingga 30 tahun Gereja Baptis Maranatha Telogo boleh diberkati. Dan terus kami bersyukur supaya setiap pribadi lepas pribadi semakin dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih untuk firman dan kebenaran. Terima kasih untuk karya bagaimana Engkau lakukan sesuatu yang besar atas kami. Yaitu bagaimana peran Roh Kudus yang bekerja dahsyat bagi gereja kami. Terima kasih, kami terus berdoa. Engkau memberkati bahkan terus menguatkan setiap jemaat di dalam segala pergumulan perjalanan hidup mereka. Persoalan beban hidup mereka. Hamba berdoa supaya kiranya kekuatan penghiburan bahkan bagaimana penyertaan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami, berkati situasi yang terjadi, bahkan keadaan keberadaan untuk memasuki dalam kehidupan new normal yang Tuhan Engkau izinkan buat setiap kami untuk berjalan bersama-sama melihat situasi, kondisi di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berdoa untuk para dokter, rumah sakit, bahkan juga segala pergumulan-pergumulan untuk bangsa ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menikmati rangkaian ibadah pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua kita untuk buka hati dan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menuntun memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan dari rumah ke rumah kami akan menikmati berkat. Mohon kiranya Allah, Roh Kudus membuka hati setiap kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Yang percaya diberkati, berkata bersama-sama. Amin.